Sekarang kita akan coba masuk ke dalam time frame hourly-nya. Nah, untuk time frame hourly-nya, saya ngelihat ada satu skenario yang menurut saya cukup menarik. Jadi pertama, kita itu under trend line yang udah jelas-jelas kita mendapatkan rejection pada kisaran Fibo 50% ya. Nah, setelah itu posisikan kita cukup tersideways nih. Sideways cenderung korektif dan cenderung pullback. Jadi kita perhatikan teman-teman bahwa ini ada indikasi membentuk yang namanya bearish flag pattern ya. Nah, saat ini kita lagi berada di deket area ujungnya. Jadi kita lagi mau coba decide between kita breakout, which is ini malah jadi potential long, atau justru dia breakdown dan kita masuk ke dalam fase bearish ya teman-teman ya, kembali meneruskan bearish ya. Dan even dia turun sekalipun aja ada indikasi bisa terjadi yang namanya fake out, jadi itu teman-teman harus waspadai. Nah, saat ini saya ngelihat ada dua skenario untuk dimanfaatkan bagi saya ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout, dan saya mungkin akan melakukan entry terhadap long position di area ini menggunakan stop loss di kisaran area bottomnya. Ya, kita bisa ambil gunakan atau area ini ya, dimana dia sempat create base. Ini kalau teman-teman lihat lagi di time frame 15 menit bakal kelihatan detail tuh. Dia tuh create base di sana, saya akan tempatkan stop loss di bawah level tersebut. Lalu saya akan targetkan profit saya at least teman-teman pertama di area resistance ini ya. Ini adalah 1/1,3-nya, dan secara midtermnya ya, balik lagi dengan moon cycle sebagai salah satu dasar analisis kita akan targetkan dia sampai di area resistance yang key-nya atau BF sellers minor. Ini menurut pandangan saya teman-teman ya. Nah, ini adalah situasinya kalau misalkan untuk long. Nah, gimana kalau misalkan untuk short? Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, tentu saja kita perlu perhatikan bahwa si Bitcoin itu tidak mampu breakout dan akhirnya malah terreject teman-teman dari area tersebut. Breakdown dari bearish flag pattern diiringi dengan breakdown daripada si area support terakhirnya akan menjadi opportunity untuk melakukan short terhadap si Bitcoin, di mana short mungkin akan dilakukan dari sini dengan penempatan stop loss di atas area trendline, karena kita juga sebenarnya dijagain sama trendline-nya ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3, and then ada 4. Tadi sempat fake out ya, ada 5 terus kemudian dan seterusnya. Nah, potensial untuk area bawahnya kita bisa gunakan Fibonacci retracement dan kita tarik potensial target menggunakan Fibo 1618-nya. Maka disinilah yang menjadi potensial target kita yang paling short term-nya teman-teman, dan itu di area $38.700. Secara risk reward ratio cukup oke karena 1/2, dan ini adalah salah satu yang bisa dikonsider untuk ditransaksikan ya. Itu adalah dua skenario yang saat ini saya perhatikan. Tentu saja di sini saya bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan istilahnya prediksi ya bahwa Bitcoin bakal ngepump dan lain sebagainya. Saya hanya mencoba untuk mengambil peluang dari dia punya fluktuasinya. Tergantung apakah dia breakout ataukah dia breakdown. Dan di sini selalu yang pasti teman-teman saya gunakan yang namanya risk management. That's why tadi teman-teman lihat ada penempatan stop loss yang mungkin bisa ideal menjaga posisi kita. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, jangan jadikan video ini sebagai acuan. Saya hanya sharing saja strategi dan trading plan saya. Bukan berarti teman-teman di sini harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Yang pasti teman-teman, saya bisa saja ada perubahan rencana seiring dengan pergerakannya, tergantung dia breakout yang impulsif kah, apakah didukung dengan volume kah, apakah tidak didukung dengan volume, which it means biasanya kecenderungan bisa berpotensi fake out. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan before kita decide untuk entry. Dan sekiranya teman-teman bisa